Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya cintai, kita masuk mata pelajaran akidah akhlak kelas 11, bab pertama yakni memahami ilmu kalam. Kompetensi yang harus kalian kuasai adalah memahami pengertian, ruang lingkup, fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Untuk minggu ini kita membahas hanya 2 indikator saja, yakni yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam, dan yang kedua menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Baik, kita masuk ke indikator pertama, pengertian dan fungsi ilmu kalam. Ada yang tahu ilmu kalam itu apa? Kalam berarti pembicaraan. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Sedangkan pengertian secara terminologi atau secara istilah, ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Dan yang kedua, menurut Mustafa Abdul Razik, berpendapat bahwa ilmu kalam bersandar kepada argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar, yakni rasionya bagaimana, rasionalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. Tentunya membahas ilmu kalam, kita pasti mempunyai dasar-dasar dalam membahas ilmu kalam. Apa sih dasarnya? Yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Keseluruhan surat ini membahas tentang identitas Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Nah, itu dijelaskan dengan nalar kita. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan seterusnya. Dasar Al-Quran yang kedua adalah surah Al-Furqan ayat 59. Ayat ini membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Nanti silahkan dibuka Al-Qur'annya dan silahkan dicari surah Al-Furqan ayat 59. Kemudian surah Al-Fatah ayat 10. Ayat ini juga membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah, yadullah. Silahkan nanti kalian membaca sendiri Al-Quran surah Al-Fatah ayat 10 dengan artinya. Oke, dasar pembahasan ilmu kalam yang kedua yaitu hadis. Nanti silahkan dicari sendiri hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah tentang ilmu kalam. Di antaranya hadis yang membahas masalah Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Muslim. Panjang ini hadisnya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dasar ilmu kalam yang ketiga adalah pemikiran manusia. Manusia itu diberikan oleh Allah akal yang lain daripada makhluk lain. Makhluk lain seperti binatang itu hanya diberikan nafsu saja. Tetapi kalau manusia selain ada nafsu juga diberikan akal. Itulah yang membedakan manusia bisa mulia karena akalnya.
Eh, yang keempat, dasar ilmu kalam adalah insting. Insting itu ya naluriah, naluri manusia untuk dia merasa bahwa sesuatu itu ada yang menggerakkan, sesuatu itu ada yang tidak bisa kita nalarkan, tetapi kita bisa merasakan, itu insting. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Fungsi ilmu kalam. Ilmu kalam mempunyai fungsi yang pertama adalah untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Nah, dengan ilmu kalam ini bisa menjelaskan, memperkuat, dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menolak akidah yang sesat. Jadi, menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Mengapa sampai timbul pertentangan itu? Selanjutnya, membuat satu garis kritik sehat berdasarkan logika. Jadi, seperti begini. Adanya meja, kursi, rumah, itu kan tentu ada orang yang membuatnya. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini, adanya bumi, adanya bulan, bintang, dan matahari, itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Nah, itu logika kita yang berbicara. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai ilmu yang mengajak orang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Jadi kita beri penjelasan secara akal sehat bahwa hidup ini itu pasti ada yang mengatur, yakni Tuhan. Fungsi ilmu kalam yang keempat adalah mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Oke. Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke indikator yang kedua, menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup pembahasan ilmu kalam yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering disebut dengan istilah mabda'. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah itu apa saja? Masuk di situ sifat wajib bagi Allah, kemudian ada sifat jaiz bagi Allah, dan sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Itu ruang lingkup pembahasan yang pertama. Kemudian ruang lingkup pembahasan yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dengan Allah, atau dapat disebut sebagai wasilah. Jadi di sini meliputi malaikat, rasul, dan kitab-kitab suci Allah. Itu ruang lingkup yang kedua. Ruang lingkup yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut dengan ma'ad. Ma'ad itu seperti adanya surga, neraka, kemudian ada alam barzah, dan lain sebagainya. Kalau menurut Hasan al-Banna itu mengikuti arkanul Islam. Jadi ada 6 arkanul iman, yakni yang pertama iman kepada atau percaya akan adanya Allah, yang kedua percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah, yang ketiga percaya pada kitab-kitab Allah, keempat percaya kepada rasul-rasul Allah, kelima percaya kepada hari kiamat,
Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Itu ruang lingkup pembahasan ilmu kalam menurut Hasan Al-Banna. Bagaimana? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, sekarang kita coba uji kompetensi ya. Dari 2 indikator tadi. Saya kasih soal pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Yang pertama, 1. Menurut bahasa, pengertian ilmu kalam adalah A. Perkataan dan percakapan. B. Percakapan dan pengetahuan. C. Percakapan-percakapan. D. Pengetahuan-pengetahuan. Dan E. Pengetahuan tentang keyakinan. Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Oke. Iya, betul. Jawabannya adalah C. Menurut bahasa, pengertian ilmu kalam adalah percakapan-percakapan. Pinter. Pertanyaan kedua. Ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama Islam disebut dengan istilah A. Ilmu tauhid, B. Ilmu aqaid, C. Ilmu kalam, dan D. Ilmu usuluddin, E. Fikih akbar. Ayo coba. Iya, betul. Ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama Islam disebut dengan istilah ilmu usuluddin. Pinter. Bagaimana? Masih mau lagi? Satu lagi ya. Hello. Pertanyaan ketiga. Berikut yang tidak termasuk fungsi ilmu kalam adalah A. Menolak akidah sesat, B. Memperkuat akidah Islam, C. Membela akidah Islam, D. Menjelaskan akidah Islam, E. Melemahkan akidah Islam. Yuk, siapa yang bisa jawab? Betul, yang tidak termasuk fungsi ilmu kalam adalah E. Melemahkan akidah Islam. Pinter. Oke anak-anak, dari 2 indikator yang telah kita bahas dengan tayangan-tayangan tadi, dapat kita ambil kesimpulan. 1. Pengertian ilmu kalam secara bahasa adalah ilmu tentang pembicaraan atau percakapan-percakapan. Yang kedua, pengertian ilmu kalam secara istilah adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. 3. Fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam yang pertama adalah memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Fungsi ilmu kalam yang kedua adalah menolak akidah yang sesat. Fungsi ilmu kalam ketiga adalah mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Yang keempat adalah mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang. Ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa, silahkan cari tadi surah yang ada menjadi dasar pembahasan ilmu kalam. Di antaranya surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, kemudian surah Al-Furqan ayat 59, surah Al-Fatah ayat 10. Dicari dan ditulis di buku tulis ya, ayat dengan artinya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.